Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-32. Hari ini kita akan melakukan kajian kembali mengambil hikmah dari para ilmuwan di abad pertengahan yang meletakkan dasar-dasar peradaban modern. Sangat menarik, kita akan mencoba mengkaji kisah dari tokoh yang dikenal sebagai Al-Khwarizmi. Kalau kita menyebut Al-Khwarizmi, maka kita ingat sebuah istilah diksi di dalam peradaban barat, yaitu algoritma. Karena nama Al-Khwarizmi ini kemudian dilatinkan menjadi algorismi. Nah, sahabat sekalian, algoritma ini sangat erat kaitannya dengan teknologi digital di era modern ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang itu. Sebelum masuk ke sana, kita akan mencoba mengenal siapakah Al-Khwarizmi ini. Al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan yang juga multi talenta sebagaimana para ilmuwan di abad pertengahan itu. Seperti Ibnu Sina, seperti Ibnu Rus, seperti Al-Farabi, dan sebagainya yang memiliki kemampuan atau memiliki keilmuan dalam berbagai bidang. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Persia, kurang lebih sama dengan Ibnu Sina, dengan Al-Ghazali, dan hidup lebih dulu dari mereka. Al-Khwarizmi hidup di abad ke-8 dan ke-9, lahir pada tahun 783 dan kemudian wafat pada tahun 850. Sedangkan Ibnu Sina itu lahir di generasi berikutnya lagi, di abad 10 dan 11. Kemudian disusul lagi abad berikutnya lagi Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rus dan seterusnya. Nah, tetapi mereka ada di dalam dinasti keemasan Islam yang disebut sebagai Golden Age, yaitu zamannya Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Nah, Al-Khwarizmi ini hidup di zamannya khalifah yang sangat terkenal, yaitu anaknya Harun al-Rasyid, yaitu Sultan Al-Ma'mun. Mereka berdua ini tercatat dalam tinta emas ya sejarah Islam, di mana di zaman Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun inilah peradaban Islam itu sedang bagus-bagusnya dan disebut sebagai zaman keemasan Islam. Karena para sultan ini memberikan suasana situasi yang sangat kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di zaman itu. Sehingga dari berbagai wilayah berdatangan orang-orang yang ingin belajar dan berkarya di Baghdad waktu itu. Dari negeri Cina, dari India, dari Yunani, dari Persia dan sebagainya, mereka berdatangan ke Baghdad itu menjadi pusat peradaban dunia. Nah, Al-Khwarizmi hidup di zaman itu, di zamannya Sultan Al-Ma'mun itu. Profesinya adalah sebagai seorang dosen, sebagai seorang staf pengajar di sebuah perguruan tinggi yang didirikan oleh Sultan Al-Ma'mun. Dia sesungguhnya lahir tidak di Baghdad. Dia lahirnya adalah di wilayah kekuasaan Persia pada waktu itu atau di zaman sebelumnya ya. Di kawasan Uzbekistan sekarang, di sebuah kota yang dikenal sebagai Al-Khwarizmiyah. Lahir di Uzbekistan, kawasan Persia, dan kemudian berkarir di Baghdad, dan kemudian meninggal di sana pada tahun 850 di Baghdad itu. Keahlian yang sangat spesifik dari Al-Khwarizmi ini adalah di bidang matematika. Yang ini kemudian menjadi warisan yang luar biasa kepada peradaban modern ini. Tetapi selain matematika, beliau juga menguasai astronomi, astrologi, kemudian geografi, kartografi, dan berbagai macam ilmu yang waktu itu berkembang ya secara saintifik. Bukunya yang sangat terkenal dalam bahasa Arab itu diberi judul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Atau kalau diterjemahkan secara bebas adalah
buku rangkuman tentang perhitungan, pelengkapan, dan penyetimbangan. Itu bercerita tentang perhitungan-perhitungan terkait dengan persamaan linier dan persamaan kuadrat. Ya, yang belajar aljabar akan memahami tentang itu. Matematika, tetapi khusus terkait dengan aljabar, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Liber Algebra et Muqabalah. Itu diwariskan kepada peradaban modern ini dan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi sains. Karena matematika sesungguhnya adalah ilmu alat untuk fisika, untuk kimia, bahkan untuk biologi, untuk astronomi dan sebagainya, itu tidak terlepas dari yang namanya matematika. Jadi ini perannya luar biasa, aljabar ini. Selain menulis buku tentang aljabar, tentang persamaan matematika, Al-Khwarizmi juga menulis buku tentang teori bilangan. Bilangan yang dulunya di zaman Yunani tidak mengenal angka 0 itu. Ya, kalau kita lihat tulisan Yunani Romawi itu menggunakan angka-angka yang tidak ada nolnya. Tetapi kemudian perkembangan di India itu mengarah kepada munculnya konsep angka 0. Dan terus dikembangkan oleh Al-Khwarizmi menjadi bagian dari sistem bilangan desimal. Di dalam bahasa Arab, bukunya diberi judul Kitab Al-Jam'a wa Tafriq bi Hisab Al-Hind, atau buku tentang penjumlahan dan pengurangan dalam sistem bilangan Hindu. Nah, sahabat sekalian, buku ini menjadi cikal bakal munculnya angka desimal yang kemudian dikembangkan dengan angka nolnya itu, dan kemudian kelak itu akan berkembang menjadi sistem digital, ya, sistem bilangan digital 0 dan 1. Karena itu buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin waktu itu dengan judul Dixit Algorithm. Buku Dixit Algorithm inilah yang kemudian memberikan pembelajaran kepada ilmuwan-ilmuwan di generasi berikutnya bagaimana cara membangun logika untuk menyelesaikan sebuah masalah melalui sebuah proses yang terkontrol dengan baik. Ini di sistem digital yang nanti akan kita bahas di bagian berikutnya akan memberikan sebuah solusi yang sangat luar biasa dengan akurasi yang luar biasa seperti yang kita lihat pada teknologi modern yang berkembang di era digital ini. Karya yang lain dari Al-Khwarizmi ini adalah terkait dengan astronomi, astrologi, geografi, dan peta dunia yang sangat fenomenal pada waktu itu, yang dia pelajari diwariskan dari ilmuwan sebelumnya, ya, ilmuwan Yunani Romawi yang hidup di Mesir, di Alexandria, yaitu Claudius Ptolemeus. Cuman dia melakukan koreksi, ternyata banyak kesalahan-kesalahan koordinat dari berbagai kota. Digambarkan dalam bukunya Al-Khwarizmi ini, dia melakukan koreksi terhadap lebih dari 2000 titik koordinat. Jadi luar biasa, pada zaman itu dia sudah bisa menyusun peta dunia yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya dan terus disempurnakan menjadi peta dunia yang sekarang ini. Dari perhitungan geografi yang dia lakukan itu, dia juga bisa memberikan informasi-informasi tentang garis lintang, garis bujur, kemudian kawasan-kawasan yang beriklim tropis, subtropis, ya, dan seterusnya. Ilmu geografi yang memberikan landasan pada geografi modern. Termasuk dia menyusun tabel-tabel astronomi dan kemudian melakukan kajian-kajian dan koreksi terhadap kalender Yahudi pada waktu itu. Jadi sahabat sekalian, kita melihat nih betapa Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan yang multitalenta yang menguasai banyak ilmu. Tetapi basisnya dia adalah pada matematika. Aljabar, trigonometri, geometri, aritmetika, dan semacamnya itu yang meletakkan dasar bagi sains modern, karena memang sains modern itu sangat membutuhkan ilmu alat yang disebut sebagai matematika itu. Terkait dengan pemikiran Al-Khwarizmi, awalnya ada yang mengklasifikasikan Al-Khwarizmi itu sebagai ilmuwan yang majusi katanya. Karena dia lahir di Persia, seperti Ibnu Sina, yang kemudian ada yang mengelompokkannya sebagai orang yang melakukan penyimpangan terhadap mainstream pemikiran keislaman pada waktu itu yang didominasi oleh pendekatan sufistik dan mistis. Tetapi kita sudah membahas tentang Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya,
bahwa mereka sesungguhnya adalah muslim-muslim yang taat, yang justru mendapatkan inspirasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana juga Al-Khwarizmi ini, dia menjadi seorang ahli matematika, orang yang memiliki passion yang sangat kuat terkait dengan hitung-menghitung. Ternyata itu sesungguhnya terinspirasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sedemikian banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memotivasi, mendorong kita untuk menguasai ilmu hitung-menghitung itu. Misalnya diceritakan Allah atau dimotivasikan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Awal munculnya ilmu tentang perhitungan, ya perhitungan tahun, bilangan tahun, perhitungan waktu, itu dikarenakan manusia di awal-awal peradabannya ingin mengetahui pergerakan waktu seiring dengan usianya, seiring dengan peristiwa, dan catatan-catatan sejarah di masa lalunya atau ke masa depannya. Nah, itu diceritakan oleh Al-Quran bahwa dikaitkanlah perhitungan itu dengan pergerakan benda langit, pergerakan matahari yang memunculkan waktu siang dan malam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, dan seterusnya. Sehingga dari sana muncullah perhitungan-perhitungan terkait dengan waktu itu. Nah, surat Yunus ini menceritakan kepada kita bahwa umat Islam ini didorong untuk memahami tentang perhitungan waktu, bilangan tahun, dan kemudian merembet menjadi ilmu hitung yang kita kenal sebagai matematika, dan kemudian lebih spesifik lagi muncul dalam bentuk aritmatika, muncul dalam bentuk geometri, trigonometri, aljabar, dan sebagainya. Di ayat yang berbeda lagi, Allah juga bercerita tentang perhitungan waktu terkait dengan benda langit itu. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ayat-ayat yang seperti ini bertebaran di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk memahami perhitungan. Nah, Al-Khwarizmi adalah orang yang memiliki passion untuk memahami ilmu tentang perhitungan itu yang kemudian kita kenal sebagai ilmu hitung atau ilmu matematika, aljabar, dan sebagainya itu. Nah, dalam perkembangannya, logika matematika itu kemudian mendasari apa yang disebut sebagai algoritma. Di mana kata algoritma ini diturunkan dari nama Al-Khwarizmi yang dilatinkan menjadi algorismi, dan kemudian muncullah istilah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan sebuah solusi. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, itu semuanya membutuhkan algoritma ini. Dan ini sekali lagi diwariskan logika untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah itu oleh algorismi atau Al-Khwarizmi itu. Sahabat sekalian, saya kasih contoh-contoh sederhana tentang peranan algoritma itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kepada peralatan-peralatan yang canggih yang sekarang kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana misalnya, kalau kita ini mau masak mie, katakan begitu ya, maka kita sesungguhnya harus menyusun langkah-langkah logis untuk menjadikan mie yang mau kita masak itu menjadi sebuah mie yang sudah dihidangkan di atas meja dan siap dimakan atau siap disantap. Maka langkah-langkah algoritmanya adalah: 1. Siapkanlah panci, diisi dengan air panas atau diisi dengan air yang dimasak. 2. Masukkanlah mie-nya. 3. Masukkanlah bumbunya dan segala macam pernak-perniknya. Yang keempat, kemudian hidangkanlah di atas meja, dan yang kelima selesai.
itu adalah gambaran logika sederhana tentang sebuah masalah yang akan kita lakukan dan kemudian diberi urutan-urutan logis, langkah-langkah logis untuk menjadi sebuah solusi yang siap untuk kita konsumsi atau kita gunakan atau memberikan manfaat pada kita. Contoh sederhana. Kalau contoh lebih kompleks lagi misalnya, kita ingin membangun sebuah gedung bertingkat. Itu juga ada algoritmanya, ada flowchart-nya istilahnya. Flowchart itu adalah bagan alir, di mana langkah-langkah logis itu harus disusun mulai dari A sampai Z, sehingga dari belum ada bangunan kemudian ada proses terbentuklah bangunan itu. Misalnya, langkah 1, bikinlah perencanaan desainnya. Langkah 2, bikinlah mockup atau modelnya. Langkah 3, siapkanlah lahannya. Langkah keempat, dimulailah membangun pondasinya dan kemudian dindingnya sampai ke atapnya dan kemudian dilakukan finishing. Langkah kelima, dilakukan testing ya untuk melihat kelayakan dari bangunan itu dan seterusnya, dan langkah terakhir selesai siap digunakan. Nah, di setiap langkah itu bisa memunculkan flowchart lagi, misalnya dalam perencanaan. Ya, di langkah 1 itu bisa muncul algoritma lagi. Misalnya, dalam perencanaan itu dipertanyakan, bangunan ini apakah lantai 1, ataukah lantai 2, ataukah lantai 3. Ketika ditanyakan lantai 1, tidak. Lantai 2 juga bukan. Lantai 3, oke. Lantai 3, kemudian flowchart-nya dilanjutkan dalam perencanaan itu. Kalau lantai 3, maka bahannya harus apa? Misalnya, pondasinya apakah batu kali, ataukah model Strauss, ataukah model cakar ayam, dan seterusnya. Ya, jadi ada flowchart yang mengarahkan kepada detail dari proses yang harus dilalui. Ketika perencanaan sudah selesai, dibikin mock-up-nya, modelnya, dibuat dari bahan apa modelnya, apakah dari kayu atau dari logam, ataukah dari lilin dan semen dan sebagainya. Ketika dibangun, itu juga ada flowchart-nya lagi, ya, ada algoritmanya, melibatkan berapa orang, apakah perlu menggunakan mesin yang berteknologi tinggi dan seterusnya, sampai yang terakhir itu semuanya ada algoritmanya, ada flowchart-nya. Langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis mulai dari masalah menjadi sebuah solusi. Itulah algoritma. Kalau kita kembangkan lagi, ini menjadi lebih canggih, misalnya dalam peralatan-peralatan digital yang sekarang ini sudah sedemikian lazim dalam kehidupan kita. Di dalam komputer kita ada software-softwarenya, di mana software-software aplikasi itu semuanya ada program yang disusun berdasarkan algoritma tertentu. Ya, dibikinlah perencanaan ini program aplikasi untuk apa? Dibikin perencanaannya, modelnya, kemudian flowchart-nya, ya, algoritmanya, kemudian menjadi program dan kemudian dieksekusi dan kemudian selesai. Handphone kita itu ada algoritmanya, ya, di dalam kameranya, di dalam segala macam program aplikasi di dalamnya. Termasuk internet, ya, dengan segala macam perlengkapan dan jaringannya, itu penuh dengan algoritma. Atau peralatan telekomunikasi, media-media yang semuanya berbasis pada teknologi digital. Ataukah smart home, ya, rumah-rumah pintar sekarang ini yang semakin menjamur di sekitar kita. Atau transportasi pintar, smart transportation, dan seterusnya. Perkembangan teknologi digital ke masa depan itu tidak terlepas dari yang namanya algoritma. Dan algoritma inilah yang diwariskan oleh Al-Khwarizmi atau algoritmi itu. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa melihat betapa mendasarnya sesungguhnya yang dilakukan atau diwariskan oleh Al-Khwarizmi kepada kita semua itu. Itulah sahabat sekalian peranan dari para ilmuwan di abad pertengahan yang luar biasa. Makanya seringkali kita mendengar bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim di abad pertengahan itu sesungguhnya menjadi jembatan, meletakkan dasar-dasar munculnya peradaban modern.
Yang sudah kita bicarakan misalnya Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Yang sekarang ini dilakukan berdasar pada evidence base yang itu diletakkan oleh beliau dengan ilmu anatominya dan segala macam SOP ya, prosedur di dalam kedokteran modern. Yang kedua yang kita bahas di episode yang lalu, Ibnu Al-Haytham yang meletakkan dasar-dasar optik sehingga disebut sebagai bapak optik dunia. Masya Allah, itu kalau kita lihat prakteknya dalam kehidupan modern ini, sangat banyak alat bantu optik yang berperan di dalam kehidupan modern dan mempermudah kehidupan kita. Ibnu Al-Haytham. Dan yang ketiga adalah Al-Khwarizmi yang meletakkan algoritma, dan ini menjadi dasar dari perkembangan teknologi digital yang menguasai dunia modern saat ini. Sampai nanti menjadi apa yang kita kenal sebagai artificial intelligence dan robot-robot yang menggunakan kecerdasan buatan itu. Semuanya itu tidak bisa meninggalkan peran yang ditinggalkan oleh Al-Khwarizmi ini. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, hikmah kepada kita dan kesadaran kepada kita betapa sesungguhnya ilmuwan-ilmuwan Islam itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang memiliki jasa besar dalam peradaban ini. Saya berharap mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua di generasi ini dan generasi-generasi berikutnya untuk mengambil peran yang sama dengan para ilmuwan-ilmuwan hebat di abad keemasan Islam itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.